Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, apa kabar Indonesia? Saya Sasa Harun hadir kembali untuk Anda di talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman selama 1 jam ke depan. Nggak sendirian, selalu ada Pak Nyoto. Halo, kita ketemu lagi di tahun baru. Iya benar. Ya, jadi mesti semangat baru. Harus dong. Jadi kemarin saya ngebahas tentang resolusi ya. Saya lupa apa yang mau ngomongin ya. Wah, ternyata mesti resolusi. Jadi resolusi tahun 2021 ini kita mesti punya resolusi tambah sehat, tambah bugar, tambah awet muda. Betul. Jadi yang sudah tua, kepala 4, jangan merasa makin tua kita. Jangan, harus berusaha makin muda. Yang kepala 5 juga gimana ya, saya udah umur 50, 51, 52, 53, aduh sebentar lagi tua. Jangan. Kita berusaha pola hidup sehat, jadi tahun ini harus lebih awet muda, lebih bugar, lebih sehat dibandingkan tahun lalu. Itu yang namanya resolusi. Jadi kita tetapkan dulu tujuan kita komitmen, baru kita cari caranya kan. Betul. Begitu ya kan, kebanyakan orang cuma niat doang. Iya, ya kan. dicatat tuh resolusinya tahun baru tuh apa. Semuanya harus serba baru. Gaya pola hidupnya yang lama diganti yang baru menjadi gaya hidup yang sehat. Yang sehat. Pola makannya yang buruk di tahun lalu diganti yang baru dengan pola makan yang sehat gitu. Betul. Yang biasanya makan roti putih udah buang tuh, ganti mungkin roti gandum. Iya. Atau yang biasanya makan nasi 1 bakul, setengah bakul aja. Waduh, jangan dong setengah piring. Setengah piring ya. Terus setengah bakul tetap nggak ngaruh lah ya. Tetap nggak ngaruh, tetap banyak ya. Iya, terus yang punya masalah kolesterol, resolusinya gimana tahun 2021 kolesterolnya normal. Yang punya asam urat gimana tahun 2021 asam uratnya normal, baik yang kolesterol, asam urat, hipertensi, gula darah dan sebagainya. Resolusi pokoknya 3 bulan ke depan harus semua kondisi kesehatan saya normal, dan saya bisa olahraga dengan nyaman, bisa aktivitas dengan nyaman, bisa tidur dengan nyenyak dan sehat. Dan Betul. awet muda. Nah itu namanya. dia yang paling penting, sehat dan juga awet Betul. muda. Kalau sehat, apa aja yang dilakukan pasti akan berasa bahagia, berasa indah. Kalaupun duitnya banyak, bisa beli ini beli itu, tapi kesehatannya rontok. Iya, Aduh, percuma ya. Jalan 10 meter aja ngos-ngosan, kan repot. 10 meter itu nggak sampai 30 menit itu. Iya, ya kalau punya masalah 30 menit gak nyampe-nyampe. Iya benar. Oke, sore hari ini kita bahas masih seputar tentang kewanitaan ya Pak. Kalau Iya. kemarin keputihan, dan kali ini kita bahas tentang kista. Kista dan miom deh. Nah oke, baiklah. Masih berurusan dengan masalah kewanitaan. Betul. Habis kan kemarin lalu-lalu masalah kepriaan. Ya sekarang ganti kewanitaan ya, biar balance. Oke, zaman sekarang kan banyak ya namanya wanita itu mengeluh saat datang bulan, nyeri, saat bulannya datang pas benar-benar menstruasi juga sama, sakit ya di bawah perut, bahkan sampai pusing, sakit, sampai emosi terganggu, sampai nyerinya minta ampun, bahkan nggak bisa beraktivitas. Yes. Bahkan bisa masuk ke rumah sakit atau ke klinik, lalu setelah di USG ada kista, ada miom. Apalagi kalau sudah kistanya nggak satu, banyak. Kalau banyak yang namanya polikista, jadi polycystic ovarium gitu ya. Kemudian ada juga yang kena miom. Nah, banyak sekali orang itu yang salah persepsi antara kista dan miom dianggap sama ya. Oh beda ya Pak ya. Beda. Padahal yang namanya kista itu bukan sekedar kalau wanita ya, di kebanyakan di rahim, di ovarium gitu, di rahim ya. Tapi kalau kista itu bisa di mana saja. Bisa di dengkul bisa, di mata bisa, di punggung bisa, di mana aja ada. Bisa. Jadi yang namanya kista itu benjolan yang kandungannya bisa darah, bisa nanah, bisa cairan, bisa udara, bisa rambut, bisa apapun lah ya. Cuma masalahnya kalau ada di organ dalam itu kan susah ngatasinya, apalagi di dalam rahim. Dan apabila kista itu makin lama membesar, cairannya makin banyak, misalnya dalam kantungnya itu, kemudian ada sarafnya menuju ke situ, begitu terpelintir, nah itulah yang nyerinya minta ampun. Kalau dia punya masalah kista. Nah kalau miom itu berbeda ya. Kalau miom itu adalah pertumbuhan sel yang bersifat jinak di otot dinding rahim. Ya, jadi kalau sudah otot dinding rahimnya itu ada benjolannya itu berupa jaringan, lama-lama juga membesar, diameternya tadinya 1 cm, 2 cm, 5 cm, 10 cm. Nah,
kalau membesar kayak kelapa gimana, ya kan? Ngeri. Nah itu kan harus kita atasi sebelum diameternya bertambah besar, ya. Memang sih kista dan miom ini tergolong jinak gitu loh. Cuma kan kalau nanti membesar juga mempengaruhi dengan rasa nyeri di panggul, nyeri di bawah perut gitu ya. Kemudian kalau menstruasi datang bulannya banyak, nggak berhenti-berhenti, ya kan? Karena bisa jadi pendarahan di miomnya itu atau di kistanya. Itu yang bermasalah. Bahkan bisa menyebabkan kemandulan. Jadi kalau ada kista atau ada miom, kemungkinan bisa memiliki anak juga Kemungkinannya kecil probabilitas ya bahasa kerennya ya. Kemungkinannya makin mengecil gitu loh. Jadi kalau kita punya benjolan apapun baik kista atau miom, kalau bisa itu harus dimusnahkan, dieliminasi. Sehingga tidak terjadi infeksi, tidak jadi peradangan, tidak terjadi hal-hal yang makin memburuk kualitas kesehatan kita. Karena walaupun jinak, ya kan kita khawatir juga kalau lama-lama jadi tidak jinak gitu kan. Jadi harus bagaimana nih solusinya? Nanti kita bahas. Yang penting kita tahu ya perbedaan kista dengan miom. Kista itu berupa kantung ya, Kantung bisa berisi cairan, bisa ada di mana saja termasuk di dalam rahim kita. Kalau miom sudah berbentuk jaringan otot ada di dinding rahim seperti itu. Penyebabnya sih bisa karena faktor genetik ya. Jadi kalau kita punya orang tua, kita punya keluarga gitu ya, genetik karena mereka cenderung punya miom atau kista, kita juga punya potensi miom atau kista. Ya. Karena ini adalah genetik, berarti yang harus kita lakukan adalah menjaga pola hidup dan pola makan. Pola hidup dan pola makan. Jangan sembarangan Betul. karena sudah ada keluarga kita yang mengalami hal tersebut. Gitu. Jadi jangan sembarangan nih. Kemudian ada faktor karena hormonal ya, karena hormon estrogen dan progesteron, hormon estrogen dan progesteronnya diproduksi oleh tubuh kita itu berlebihan. Akibatnya kalau berlebihan diproduksi di dalam ovarium memicu pertumbuhan miom ya. Dan bukan sekedar itu, kalau hormon estrogen kita juga berlebihan bisa menyebabkan apa? Penyakit polikistik kista ya, ovarium syndrome ya. Dan itu ya kenanya ke wanita semua karena kan laki-laki nggak punya rahim. Nanti yang laki-laki mikirin, wah saya punya kena kista nggak ya, kan nggak ada rahim. Jadi jangan khawatir, kita bahas kewanitaan kali ini ya. Kemudian juga penyebabnya karena usia menstruasi pertama terlalu dini. Jadi kalau wanita yang menstruasinya di bawah umur 10 tahun itu juga punya risiko kena penyakit kista atau miom. Tapi sebenarnya umumnya normalnya itu wanita menstruasi di usia yang pertama itu di usia berapa sih Pak? Sebenarnya itu tergantung dari itu juga ya, ras ya. Kalau orang Indonesia dibandingin orang Eropa sana, kayaknya duluan sana deh. Karena kan sana pola makannya berbeda dengan di sini. Nilai gizinya juga beda. Beda banget memang. Gitu. Jadi kalau di sini umur 10 tahun udah kena kista, udah menstruasinya di bawah 10 tahun. Kalau orang Eropa di bawah 10 tahun mungkin udah umum. Kalau di sini di bawah 10 tahun udah mulai mens. Kaget pasti. Biasanya nanti cenderung ada kista atau miom seperti itu. Nah, faktor makanan sih penyebab utamanya, tapi nanti kita bahas deh di sesi berikutnya. Yes, betul. Oke. Pak Nyoto bilang faktor makanan sih sebenarnya yang bisa menyebabkan adanya kista dan juga miom. Nah, kira-kira makanan apa aja ya? Ya udah sabar ya, tahan dulu rasa penasaran Anda. Kalau mau tanya-tanya boleh langsung WhatsApp ke 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Sebutkan nama Anda, usianya berapa, alamatnya di mana, kemudian riwayat kesehatannya seperti apa, boleh ceritakan ya. Atau Anda ingin menceritakan betapa hebatnya Ziman dalam kehidupan Anda juga boleh. Sekali lagi di 081511103103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Kita lanjutin lagi obrolannya bareng Pak Nyoto selama 1 jam ini. Kita ngebahas tentang kista dan juga miom. Jadi ada perbedaan antara kista dan juga miom. Kalau kista itu bisa tumbuh nggak cuma hanya di organ intim wanita, maksudnya di rahim wanita, tapi bisa di mana aja gitu ya. Nah kalau miom itu pasti di rahim ya Pak ya? Iya. Itu perbedaannya. Nah tadi sebelum break Pak Di Nyoto, otot dinding rahim kalau miom. di otot dinding rahim. Oke, tadi Pak Nyoto sebelum break bilang sebenarnya pola makan nih yang mengakibatkan adanya kista nih. Karena memang gimana sih tuh Pak? penyebab utamanya itu apalagi masa pubertas, masa remaja, kalau kita pola makannya salah, akibatnya keseimbangan hormon kita itu terganggu. Jadi kalau wanita itu kan ada hormon estrogen gitu ya, dari
awalnya progesteron dipecah menjadi estrogen ya kan. Jadi lama-lama hormon itu akan menunjukkan kewanitaannya. Sedangkan kalau dia cenderung ke hormon androgen maskulin ya kelelakian gitu. Jadi jangan. Nah, kalau hormon itu harusnya seimbang, tidak boleh berlebih, tidak boleh kurang ya. Jadi kalau berlebihan ataupun kekurangan itu bisa menyebabkan penyakit. Nah, jadi termasuk penyakit polycystic ovary syndrome tadi ya, kista, miom, polycystic ovary syndrome, di mana dia nyeri di bawah perut, kemudian juga kalau menstruasi nggak berhenti-berhenti atau kadang malah menstruasinya jarang-jarang, ataupun sekali keluar menggumpal dari vaginanya waktu dia menstruasi ya, karena ada kelainan hormon tersebut. Nah, penyebab utamanya memang kalau dirunut memang genetik. Cuma pola makan zaman modern itu kebanyakan kan banyak orang konsumsi protein hewani ya. Yes. Nah, protein hewani sekarang itu misalnya kita konsumsi makan ayam aja misalnya. Ayam sekarang itu sudah disuntik hormon rata-rata. Jadi karena disuntik hormon tadinya mestinya 6 bulan baru bisa dipotong, 1,5 bulan atau 2 bulan udah bisa dipotong. Nah, kalau kita kebiasaan konsumsi makanan siap saji ya, makanan yang serba instan ayam-ayaman. Kan banyak tuh ayam-ayaman yang dijual ya, rasanya enak-enak sih. Ayam geprek lah, ayam apa, ayam macam-macam ya, ayam yang saya nggak bisa sebutin apa namanya, pokoknya banyak deh, ngerti ya. Nah, kalau kita pagi, siang, sore makanan itu adalah ayam yang apa namanya, yang sudah disuntik hormon, rata-rata ayam zaman modern suntik hormon semua, jangan pakai ayam kampung. Nah, itu bagi mereka yang tubuhnya itu sensitif, itu bisa menimbulkan keseimbangan hormonnya terganggu. Oke. Akibatnya keseimbangan hormon terganggunya, dia bisa terkena kista di masa remaja, masa puber, masa dewasa karena konsumsi makanan yang sudah seperti itu. Bahkan kalau kita konsumsi makanan daging merah ya, daging berkaki 4, entah itu daging sapi, biasanya itu daging sapi. Daging sapi itu kan juga impor. Nah, karena impor kebanyakan juga disuntik hormon. Karena kebanyakan disuntik hormon, lama-lama hormon yang buatan yang disuntikan ke hewani yang kita makan tadi itu berpengaruh terhadap keseimbangan hormon dalam tubuh kita. Akibatnya bisa terjadi kista, miom, polycystic ovary syndrome, bahkan bisa pencetus kanker kalau kita konsumsi kebanyakan makan hewani terus-menerus tanpa ada keseimbangan konsumsi makanan sayur-sayur, buah-buahan segar. Seperti itu. Dan yang menarik lagi, kita kan pasti hobi ya makan tahu tempe. Yes. Bahan-bahan baku yang dari kedelai. Iya. Nah, kedelai itu yang ada di Indonesia ini ternyata juga kedelai impor. Iya, emang impor. Nah, kedelai impor itu ternyata banyakan dari rekayasa genetik dia punya bibit kedelainya. Akibatnya mempengaruhi fungsi hormon progesteron, estrogen, akibatnya berlebih. Nah, bagi mereka yang sudah punya kecenderungan kista atau miom, kalau kebanyakan konsumsi tempe, tahu, susu, kedelai dan sebagainya terus menerus ya, karena memang kita kan promosinya kedelai itu makanan yang sehat. Iya. Ya, tapi kalau berlebihan nggak sehat karena bukan kedelai dalam negeri. Iya. Yang apa namanya, yang organik yang benar-benar bibitnya benar-benar bibit natural, bukan direkayasa genetik gitu ya. Nah, karena buatan rekayasa genetik itu ternyata mereka yang punya kista kalau konsumsi itu kista atau miomnya susah untuk menjadi susut, mengecil dan hilang. Oke. Seperti itu. Jadi yang dikira kita aman ternyata karena impor dan itu buatan jadi malah makin rusak ya. Kecuali kita kedelainya nanam sendiri. Iya, tapi lama. Habis nanam sendiri kita panen sendiri, habis panen sendiri kita injek-injek sendiri jadi tempe, jadi tahu, baru aman. Kita tahu kita yang nanam kan gitu. Cuma kalau kedelai yang kita sekarang ada di kita ini rata-rata memang impor, dan impor itu rata-rata kedelai rekayasa genetik bisa mempengaruhi hormonal. Kecuali Anda yang memang tidak sensitif terhadap seperti itu, ya kan? Yang sensitif itulah yang berat. Jadi kita mesti imbangi dengan makanan yang sehat. Nanti kita bahas berikutnya, kan seperti itu. Nah, oke. Kira-kira makanan yang perlu kita makan nih Pak. Kan kita sudah tahu nih, kedelai yang ada di Indonesia itu kan impor. Adanya rekayasa genetik. Iya. Kemudian daging merah, terus ayam juga pun sama, kan bikin worry kan, bikin khawatir, bikin ngeri. Nah, sebaiknya kita harus makan apa dong, ya, kalau Pak? kita mau cari, kalau bisa yang lokal deh, ayam lokal. Kemudian ayam lokal juga ayam kampung, ya kan? Bukan ayam negeri. Bukan berarti saya melarang 100%, cuma mengurangi orang yang berlebihan konsumsi makanan yang hewani, unggas apapun. Kalau memang dia
suntikan hormon terus menerus ya bisa pencetus penyakit tadi. Cuma kalau kita gantinya apa ya Ikan, kebanyakan Pak, ayam ikan. kampung, makan ikan ya kan lebih aman dibandingkan makanan lain, makanan sapi potong lokal kan jarang yang pakai suntik-suntik hormon kalau yang dalam negeri. Jadi kalau kita konsumsi makanan yang memang masih tidak ada rekayasa genetika, tidak ada suntikan-suntikan hormon dan sebagainya, itu aman. Nah, Kayak buah-buahan juga sama kan, impor juga dari luar negeri. Itu pun juga demikian, kayak buah apel ada lilinnya. iya. Jadi bagusan buah lokal sebenarnya, Iya. buah pepaya. Jadi kalau saya ke depan sana tuh ada yang jual pepaya, jual nanas ya. Nah, ada Jual lagi mangga. Pak. Iya benar. Itu lebih Saya sehat. pernah menemukan buah pisang itu yang tadinya belum matang disemprot air. Saya nggak tahu itu air apa, kemudian langsung matang seketika. Dikarbit ya. Jadi Oke, itu yang ngeri membuat banget loh. iya, makanya memang paling bagus tuh sesuatu yang alami. Kalau matang di pohonnya seminggu ya seminggu, itu lebih sehat ya kan. Jadi cari buah-buahan yang benar-benar matangnya alami dan tidak direkayasa genetik. Akibatnya kita makan tambah sehat. Kita makan sayur-sayur mayur pun yang organik, kacang panjang organik, sawi organik, bayam organik. Tapi cari di mana Pak? Banyak lah kalau Iya. kita mau nyari. Masalahnya kita nggak mau nyari aja, cari yang gampang gitu kan gitu. Kita males semuanya yang instan Iya. ya. Oke, nanti kita sambung lagi obrolannya kira-kira apa yang harus kita lakukan, bagaimana cara pencegahannya agar tidak terjadi sama diri kita. Yang mau tanya-tanya silakan ya di 081511103103, sekali lagi di WhatsApp 081511103103 dengan sebutkan nama Anda, usianya berapa, alamatnya di mana, kemudian pertanyaannya apa. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan Anda nih yang belum sempat dijawab, nanti akan dijawabnya di websitenya Ziman di www.zimanherbal.com dan juga di Instagram dan Facebooknya Ziman di @zimanherbal. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Yang sudah mengirimkan pertanyaannya di WhatsApp 081511103103 sabar ya. Nanti akan dijawab satu persatu. Yang mau tanya boleh masih ditunggu nih pertanyaannya sampai jam 4 sore nanti ya. Masih ada beberapa segmen lagi untuk bisa jawab pertanyaan Anda. Kita lagi ngebahas tentang kista dan juga miom. Apa yang harus kita lakukan Pak pencegahannya dan sebaiknya seperti apa agar terhindar dan pengobatannya seperti apa? Selain kita menghindari pola makan yang seperti itu ya, jadi kita harus hindari makanan yang mengandung daging merah, unggas, kemudian kita juga unggas yang disuntik hormon, kemudian juga keju, kemudian karena banyak orang yang juga sensitif terhadap keju, akibatnya bisa menimbulkan kista atau miom. Kemudian juga menghindari konsumsi kedelai dan turunannya. Kedelai dan turunannya itu adalah tempe, tahu dan sebagainya. Nah, setelah itu kita perbanyak makan sayur-sayur dan buah-buahan segar. Nah, sayur kayak kacang panjang, kemudian poh-pohan, sawi, selada, ya. Kalau kita makan kredok itu bagus deh kalau doyan kredok. Terus apalagi terancam. Itu kan Terancam? ada kalau di Jawa itu makanannya terancam, bukan kita diancam ya. Kalau saya suka tuh pakai parutan kelapa gitu kan. Jadi kalau kita konsumsi itu kita cenderung badan kita bersifat basah sehingga bisa membuat keseimbangan hormonal kita menjadi baik. Ya. Jadi makan buah-buahan, rutin sayur-sayuran segar. Nah, kemudian ada satu suplemen yang efektif sekali untuk mencegah dan mengobati bagi mereka yang sudah termanifestasi kena kista, miom dan sebagainya ya. Bahkan tumor ya. Jadi apapun yang namanya benjolan itu biasanya di medis disebut tumor. Miom pun disebut juga tumor gitu ya, karena berupa benjolan. Nah, kalau bisa kan diameternya itu diperkecil. Jadi caranya bagaimana? Ya kita USG. Kalau kita udah punya masalah dengan kista miom, kita mesti tahu kita punya kista miom itu diameternya berapa. Misalnya tadi 5 cm, kalau bisa besoknya 3 cm, 2 cm, 1 cm habis itu hilang. Jadi nggak ada kalau kita punya kista miom udah punya diameternya besar, pingin sembuh ting-tong dalam tempo sehari nggak mungkin. Karena tubuh kita juga punya proses untuk mendetoksifikasi, menyeimbangkan sistem hormonal, meregulasi semua sistem agar kita setelah normal baru direduksi semua permasalahan dalam organ-organ tubuh kita. Jadi kita
konsumsi yang namanya suplemen tambahan Ziman. Ziman itu adalah enzim antioksidan yang kandungannya banyak sekali buah-buahan yang memang punya efek terapi. Di antaranya buah mengkudu, kemudian juga ada buah kulit manggis, kemudian ada delima, kemudian ada temulawak dan sebagainya. Ternyata dia punya efek untuk memperbaiki fungsi pencernaan, fungsi hormonal, fungsi peredaran darah dan sebagainya. Nah, yang menarik adalah di buah mengkudu mengandung suatu zat yang namanya anthraquinone. Ya. Kemudian anthraquinone itu telah diteliti ternyata efektif untuk mencegah tumor. Nah, jadi kalau orang punya masalah dengan miom kan kita sebut benjolan ya. Iya. Kalau kita konsumsi ini rutin, otomatis dia akan mengecil karena dia mengandung zat yang namanya anthraquinone. Nah, selain itu dia punya zat yang namanya zeronin dan prozeronin. Nah, prozeronin ini juga mampu menyebabkan pertumbuhan sel yang liar atau liar itu dalam arti pertumbuhannya tidak normal, ya. Ada yang menjadi kanker, ada yang hanya tumor jinak, ada yang tumor ganas. Kalau tumor jinak itu dilapisi selaput, kalau tumor ganas tidak ada selaputnya dan dia punya akarnya. Akarnya itu nanti bercabang-cabang lagi karena menjadi inti, punya cabang lagi, namanya bermutasi dan menyebar, itu yang disebut kanker ganas. Jadi kalau kita konsumsi Ziman rutin, itu mencegah kita terkena masalah dengan kista, punya masalah dengan miom, dan bagi mereka yang sudah punya masalah dengan kista dan miom, biasanya diameternya nanti akan mengecil step by step. Cuma pola makannya juga harus mendukung. Jadi jangan hanya mengandalkan Ziman minum rutin, tapi makan tempenya 1 kilo pagi siang sore misalnya, atau makan siap sajinya ya. Sering banget. Yang sering banget tuh entah ayam apalah kan banyak segala macam tuh. Ayam pop lah, ayam tak berdosa, ayam happy ya kan, ayam apapun yang semuanya dari ayam suntikan hormonal, ayam bukan ayam kampung, ayam Bukan ayam negeri kampus ya. juga ya. Bukan ayam kampus juga. Tiap hari makannya itu. Itu akan sulit kalau kita hanya mengandalkan suplemen yang mampu membantu menyeimbangkan sistem dalam tubuh kita. Jadi konsumsi Ziman itu harus holistik, pola hidup kita dirubah, ya. Pola makan kita dirubah, konsumsi Zimannya bisa 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam rutin. Itu otomatis nanti akan meminimalisir atau mereduksi benjolan yang ada di rahim, baik benjolan akibat kista ataupun tumor. Ya, dan kita paling nyaman kalau kita cek ke medis. Biasanya sih di USG kan kelihatan tuh benjolannya berapa senti. Nanti kan dihitung tuh ada alatnya. Oh, 10 senti. Nah, biasanya kalau udah kelewat besar baik kista atau miom, itu bawaan kita beser. Karena kan bisa saja miomnya itu menekan kantung kemih. Jadi bawaannya apa? Pengen pipis, terus ya. Apalagi kalau dia terluka, infeksi ataupun dia ada pendarahan, menstruasinya bisa nggak berhenti ya kan? Cuma kalau terjadi infeksi atau peradangan kan kita nyeri terus-menerus. Apalagi pas datang bulan, waduh nyerinya minta ampun. Sampai ada yang pingsan loh. Iya. Padahal pas cek kista miom. Ya. Teman saya gitu Pak, hampir tiap datang bulan tuh 2 hari pasti tepar, mukanya pucet banget. Selalu. Iya. Selalu seperti itu. Nah solusinya tadi konsumsi Zimannya ya bukan pas lagi sakit. Iya. Sebelum, jadi pas sudah mau, pokoknya begitu mendengar, oh Ziman mampu untuk mereduksi kista atau miom. Bukan nunggu nanti aja deh kalau pas datang bulan baru saya minum, bukan. Mulai saat sekarang kita konsumsi rutin, syukur-syukur 5 tetes, dan kita konsumsinya sampai kapan? Sampai benar-benar kita cek kista miom tumornya itu sudah sirna atau diameternya sudah sangat mengecil dan hilang gitu loh. Jadi sebenarnya pemakaiannya nggak cuma hanya diminum aja ya Pak ya, dibasuh juga bisa kali ya Pak? Kalau jadi basuh itu cerita keputihan kemarin. Oke. Jadi beda ya. Kalau keputihan itu kan pasti ada bakteri, ada protozoa, ada jamur yang menyebabkan terjadinya keputihan. Kalau protozoa, kalau jamur kandidiasis misalnya, kalau kemarin ya. Kalau bakteri ada trichomoniasis. Nah itu kalau kita basuh pakai air yang ditetesi oleh Ziman, dan Ziman itu mengandung antibakteri, anti jamur dari herbal, otomatis keputihannya nanti berkurang. Jadi aroma-aroma tidak sedapnya tuh berkurang, lama-lama
hilang. selesai. Jadi kalau gitu. untuk kista dan juga miom hanya diminum saja, Diminum rutin. tidak bisa dibasuh gitu ya. Tapi pola makannya harus tetap dijaga. jaga gitu. Oke, minum Zimannya secara rutin dan juga teratur. Sehari bisa 4-5 kali, diteteskan di bawah lidah 5 tetes aja pagi, siang, sore dan juga malam. Dan Anda bisa mendapatkannya di radio kesayangan Anda. Harganya Rp200.000 aja, bisa juga di online atau bisa pesannya via WhatsApp di 0877900300. WhatsAppnya yang sudah masuk, pertanyaannya sabar ya, nanti akan dibaca satu persatu. Sekali lagi di 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. 081 511 103 103. Waktunya kita jawab pertanyaan yang sudah Anda kirimkan di WhatsApp. Selamat sore, ada Ibu Ani yang ada di Muntilan. 10 tahun yang lalu saya ada kista, terus berobat, akhirnya punya anak dan sekarang SD kelas 5. Sampai sekarang belum diberi adik lagi nih Pak. Mau tanya, perut bagian kiri bawah kok sering terasa sakit nih. Terlebih kalau angkat-angkat berat. Apakah itu pengaruh ada kista lagi? Karena sampai sekarang belum dikasih anak lagi nih dan saya pun tidak KB. Gitu. Oh begitu. Jadi memang sebenarnya ya kalau kita hamil, kistanya tuh kadang-kadang kalah. Jadi kistanya bisa mengecil atau hilang pada saat kita hamil gitu ya, kalah sama bakal anak dalam tubuh kita. Dan bagi mereka yang sudah ada gejala kista itu biasanya ada ciri-cirinya. Sering buang air kecil, nyeri saat buang air besar. Itu apalagi kalau sudah membesar, dia punya diameter ya. Gampang lelah dan pusing, perut kembung. Ada siklus menstruasinya juga berubah gitu ya. Kadang-kadang bisa mual, muntah atau nyeri di payudara. Gangguan pencernaan atau mudah kenyang, berarti kistanya atau miomnya udah menekan ke area lambung gitu ya. Nyeri saat melakukan hubungan seksual ya. Ini yang paling gak nyaman nih ya. Nyeri panggul sebelum menstruasi atau sebelumnya gitu ya. Jadi nyeri panggul sebelum menstruasi atau pas lagi menstruasinya. Dan nyeri panggulnya itu menyebar sampai ke punggung bawah, sampai ke paha dan sebagainya. Nah kalau ada gejala-gejala tersebut, berarti kita masih ada kista. Yang paling kita mesti cek berapa diameternya. Kalau bisa kan harus kita mengecilkan dan menghilangkan gitu. Nah saran saya ya kita ganti pola makan sehat. Pola makan kita hindari yang tadi saya sebut. Daging merah, keju ya. Kalau daging merahnya kita tahu kita potong sendiri sih nggak apa-apa ya. Potong kambing sendiri. Kemudian ayam sekarang ayam negeri itu rata-rata suntik hormonal ya. Kemudian yang turunan dari kedelai itu harus kita minimalisir. Makan ayam boleh tapi ayam kampung ya dan sebagainya. Jadi pola makannya kita banyak sayur-sayur buah-buahan segar dan kita banyak konsumsi zimannya rutin. Konsumsi ziman itu kalau bisa pagi 5 tetes, siang 5 tetes, sore 5 tetes, malam 5 tetes. Kalau kita konsumsi rutin, nanti 1 bulan kita punya keseimbangan hormonal, progesteron, estrogennya normal, keseimbangannya, akibatnya kita mudah kembali untuk hamil karena kista miomnya sudah tereliminir, kita mudah untuk hamil lagi kalau kita pingin hamil. Cuma masalah hamil itu bukan di sisi wanita saja, juga termasuk di sisi prianya. Nah prianya itu kondisi spermanya itu aktif atau tidak, lemot atau enggak gitu maksudnya. Kalau ternyata normal ya pasti punya kesempatan untuk punya anak lagi. Jadi nggak bisa kita lihat dari sisi wanitanya aja loh ya, kan kita nggak sendirian kalau pengen punya anak. Ada sparring partnernya. Kalau sparring partnernya bermasalah sama aja. Bohong ya kan. Bohong gitu. Jadi Ibu ya konsumsi zimannya secara rutin dan juga teratur ya. Sehari 4 kali 5 tetes di bawah lidah. Ini harganya Rp200.000 aja. Bisa didapatkan di radio kesayangan Anda atau bisa WhatsApp di 0877900300. Dan ini ada pertanyaan dari siapakah namanya? Dari 08572870. Kalau mau kirim WhatsApp dan nanya jangan lupa nama dan juga alamat ya. Anak saya kelas 4 SD. Sudah menstruasi Pak. Umurnya 10 tahun kurang 3 bulan. 10 tahun kurang 3 bulan. Berarti ya 9 tahun 7 Ya. bulan gitu. Kok cepet banget ya Pak? Sedangkan saya dulu kelas 2 SMP baru menstruasi.
Ya itulah bedanya anak zaman milenial dengan zaman kita gitu. Karena zaman kita itu masih jarang yang namanya restoran siap saji yang menjual ayam-ayam instan, ya kan? Biasanya ayamnya itu panggang pakai minyak yang mendidih, crispy, campur kentang, cuma pakai saus. Iya. Nah, anak zaman modern itu makanannya seperti itu, dikit-dikit ayam. Dan ayamnya itu semua sudah suntikan hormon. Akibatnya anak modern itu rata-rata kalau keseringan pergi konsumsi makanan siap saji, dia obesitas, kemudian menstruasinya datang cepat karena hormonnya kebanyakan dari daging yang dia konsumsi yang suntikan hormon tadi. Nah, kalau kita kan dulu makannya ayam kampung, bukan ayam suntikan hormon, ya kan? Dan dulu kita makannya banyakan sayur-sayur, makan apa? Gaplek, tape. Gaplek tuh singkong ya Pak? Singkong. Singkong kan ya? Iya. Getuk gitu ya. Jadi zaman dulu kan kita makannya singkong rebus, pisang, buah-buahan. Zaman sekarang coba kita lihat, semuanya serba instan, semuanya sudah makanan yang sudah dimodifikasi dengan bahan-bahan kimia, dengan bahan-bahan hormonan, bahan-bahan macam-macam. Akibatnya anak zaman modern jangan kaget, itu rata-rata dia siklus menstruasinya lebih cepat datangnya dibandingkan kita. Dan itu juga nggak bagus ya. Yang bagus itu yang alamiah. Jadi pola makan anak kita kalau perlu juga dirubah. Jangan hanya konsumsi makanan yang siap saji. Enggak, saya nggak pernah konsumsi makanan restoran siap saji, tapi saya konsumsi ayam, saya beli di luar, ya kan? Nah, kita beli di luar juga rata-rata ayam negeri yang suntikan hormonal. Jangan sampai kita ketemu ayam tiren ya, mati kemarin ya. Itu juga mempengaruhi keseimbangan hormon dalam tubuh kita. Karena yang semua binatang yang disuntik pakai hormon agar dia bisa cepat dipotong, itu akan juga merusak keseimbangan hormonal dalam tubuh kita. Ya. Apalagi daging-daging impor, ayam-ayam impor, daging ayam impor, sapi impor, semuanya yang kita konsumsi rasanya enak, itu ternyata hasil rekayasa daripada bahan kimiawi hormon. Jadi jangan bangga dulu nih makanan impor, tapi lihat dulu dong, ya kan, disuntik enggak? Gitu, dikasih hormon-hormon yang gak jelas gak? Nah, gitu. kalau begitu ya kita kasih aja. Nah, kita konsumsi Ziman rutin deh 5 tetes pagi siang sore, nggak apa-apa, namanya juga masih anak-anak 10 tahun. Agar apa? Agar mampu membongkar semua sampah-sampah kimiawi dalam tubuhnya, termasuk mampu juga menyeimbangkan sistem hormonalnya. Tapi bukan berarti nanti dia nggak mens lagi ya, tetap. Tapi mencegah terjadinya efek yang lebih buruk kalau dia menstruasi dini. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi Bu kasih ya anaknya Ziman, teteskan di bawah lidah 5 tetes. Mungkin kalau untuk anak-anak tadi berapa Pak? 3 kali sehari? 5 tetes pagi siang sore cukup. Oke. Ya. Biar apa? Biar tidak termanifestasi kista atau miom. Jadi segera ya, Ibu Wati yang ada di Solo Baru segera konsumsi Ziman ya. Anaknya dibelikan Ziman, dikonsumsi sehari 3 kali, pagi, siang, dan sore. Pagi, siang, atau malam gitu ya, menjelang bobo silakan diteteskan di bawah lidah 5 tetes aja. Harganya Rp200.000. Untuk pemesanan bisa di 08 77 90 300. Pertanyaan yang belum sempat dijawab sabar ya, masih ada 1 segmen lagi. Semoga pertanyaan Anda yang akan dijawab oleh Pak Nyoto. Sekali lagi di 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Segmen yang terakhir di 081511103103. Semoga pertanyaan Anda yang dijawab ya oleh Pak Nyoto. Berarti Anda beruntung karena ini banyak banget WhatsApp yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Bapak Heru, usianya 53 tahun. Saya mempunyai keluhan di pinggang dan pangkal kaki ini terasa kaku dan sakit banget. Jujur nih Pak, kopi dan merokok belum bisa saya tinggalkan. Ini ada di Bantul. Jadi kalau kita hobi ngopi sebenarnya nggak ada hubungannya dengan ada masalah dengan pangkal kaki ya. Cuma memang kalau kopinya nggak pakai gula masih sah-sah aja, boleh-boleh saja. Jadi konsumsi kopi itu juga ada bagusnya juga, asal jangan berlebihan. Jadi kalau kita konsumsi pagi kopi itu sering-sering mungkin, itu kalau kebanyakan kafein itu nggak bagus. Saya sendiri juga suka kopi, tapi saya tidak ngopinya nggak pakai gula. Jadi kopi hitam pahit-pahitnya yang saya rasakan.
Untuk apa? Untuk meningkatkan mood gitu. Tapi nggak minumnya nggak pagi siang sore malam sehari 10 kali, enggak, cuma siang-siang aja ya. Kemudian kalau merokok juga sama. Kebanyakan orang itu merokok overdosis ya. Jadi ngerokoknya sehari bisa 2 bungkus, 3 bungkus. Ya kalau sebungkus untuk 2 bulan sih nggak masalah. Kalau untuk sebulan berarti setengah batang ya sehari. Jadi Banyak. penyebab utamanya kalau kita punya masalah nyeri-nyeri di pangkal paha sampai ke lutut segala macam itu banyak problemanya ya. Kita cek dulu deh kadar asam urat kita berapa, kadar kolesterol kita berapa ya. Apakah kita punya rematik atau tidak. Nah, itu yang bisa menyebabkan ketidaknyamanan kita dengan masalah di kaki, di tungkai, di lutut dan sebagainya ya. Cuma kalau kita pingin nggak penting dengan penyebabnya apa, yang paling penting kita pola makan sehat juga. Jadi kita konsumsi sayur buah-buahan segar yang banyak ya. Hindari kebanyakan merokok tadi dan kopinya boleh tapi jangan kebanyakan juga karena yang namanya kebanyakan tuh nggak ada yang bagus, Betul. ya kan? Kemudian kita konsumsi Ziman rutin. Coba konsumsi di Ziman 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam rutin. Cuma jangan berharap kita konsumsi hari ini besok sudah sembuh. Kadang-kadang proses untuk menyeimbangkan sistem dalam tubuh kita untuk detoksifikasi kelebihan asam urat misalkan, kelebihan kolesterol, tekanan darah, kelebihan kadar gula, itu tidak bisa satu hari. Kita konsumsi rutin pagi siang sore 5 tetes hari 4 kali. Kita cek bulan depan biasanya raport kita yang tadinya merah akan menghijau. Kita konsumsi lagi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan semakin bagus. Keluhan yang tadi tidak nyaman di pangkal paha sampai ke lutut tadi itu akan membaik dengan sendirinya kalau semua sampah-sampah yang ada dalam sel-sel tubuh di dalam darah kita sudah terbongkar atau sudah dibuang. Dengan cara apa? Pola makan yang baik dan benar dan konsumsi Ziman secara persisten dan konsisten, itu aja. Oke. Kemudian ini mana lagi? Ini banyak banget, saya bingung yang mana ya. Ada Ukti yang ada di Kudus nih Pak. Kalau wanita setelah KB suntik 3 bulan terus tidak menstruasi 3-4 tahun, ada efek sampingnya enggak? Jadi jarang keputihan gitu. Dan saat berhubungan intim pasangan jadi kurang klimaks katanya. Oh, jadi memang pil KB itu kan sebenarnya digunakan untuk mencegah kehamilan ya. Jadi dia memiliki kandungan hormon estrogen dan progestin, menghambat indung telur itu berovulasi atau melepaskan sel telurnya. Kalau sel telurnya nggak lepas, nggak bisa dibuahi dong. Betul. Dan juga menghambat sperma itu mencapai sel telur. Kalau sperma terhambat untuk sampai ke sel telur juga tidak bisa menjadi embrio, nggak bisa menjadi kehamilan, kan seperti itu. Cuma memang konsumsi pil KB itu ada efek samping yang tidak nyaman ya, bisa mual ya. Jadi kalau kita konsumsi pil KB kadang-kadang awal-awal tuh mual. Cuma kalau udah sebulan 2 bulan mualnya hilang karena udah terbiasa tubuh kita. Sakit kepala dan tidak nyaman pada payudaranya mengeras atau rasa nyeri dan sebagainya itu bisa terjadi ya. Dan sakit kepala ini kalau nggak sembuh-sembuh ya kita kalau bisa cari deh cara lain selain pil KB misalkan. Kemudian pendarahan secara tiba-tiba di luar masa haid. Ya, jadi kalau konsumsi pil KB ada juga loh yang punya efek di mana dia terjadi menstruasi tapi bukan jadwalnya menstruasi. Kemudian ada lagi, tapi ini pil KB zaman dulu ya, kalau zaman sekarang mungkin udah beda ya. Itu konsumsi pil KB yang zaman tahun 80-an, 70-80 itu bisa membuat kita gemuk. Iya, benar. Obesitas. Ya, karena mempengaruhi sistem hormonal. Hormonal misalnya hormon leptin, jadi bawahnya lapar terus. Ya, akibatnya jadi makan gemuk terus ya. Tapi memang rata-rata semua pil KB itu menurunkan gairah seksual. Jadi akibatnya kalau wanita yang minum ya frigid kan gitu. Nah kalau frigid otomatis melayaninya kan tidak optimal. Nah seperti itu. Jadi juga perubahan suasana hati ya. Karena perubahan hormonal yang direkayasa itu kan rekayasa hormonal dalam tubuh kita. Akibatnya bisa suasana hati kita jadi bad mood. Ya bahasa Indonesianya apa lagi? Jadi ya, kan? ya kurang enak aja, nggak semangat gitu ya. Iya betul. Nah emang itu dilalui bagi mereka yang sudah kebiasaan pakai pil KB. Tapi bagaimana caranya kalau kita semua sistem hormonal kita ini sudah kacau? Karena kita rekayasa dengan pil KB agar kita tidak hamil. Karena yang namanya mencegah kehamilan dengan pil KB itu cuma merekayasa sistem hormonal dalam tubuh kita agar tidak subur.
Oke, jadi langsung aja konsumsi Ziman ya Pak ya. Jadi untuk kembali subur kan mesti diperbaiki lagi tuh kekacauan hormonal itu. Ya konsumsi Ziman 5 tetes pagi, siang, sore, malam secara rutin. Nanti sistem hormonalnya kembali normal, otomatis semuanya baik lancar kembali. gitu. Ya udah nggak usah ragu-ragu lagi ya, untuk Uhti yang ada di Kudus langsung aja beli Ziman ya, dan konsumsi secara rutin dan juga teratur. 5 tetes di bawah lidah 4 kali sehari. Harganya Rp200.000. Yes, berhubung waktunya sudah habis. Kalau gitu Sasarun pamit. Oke, Panyoto sampai juga ketemu pamit. lagi. See you. Dah. Baru saja Anda dengarkan Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif.